Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi adik-adik. Jadi pagi hari ini insya Allah kita akan belajar mengenai skenario 4 ya, Dek, ya, mengenai hematologi ya. Hematologi dari dua kata deh asalnya deh. Yang pertama adalah hemato, artinya adalah darah, sementara logos ya, atau kita sebut dengan logi ya kalau di sini deh ya. Ini artinya adalah ilmu. Jadi hematologi ini merupakan ilmu yang kemudian berfokus pada darah ya. Seperti itu. Ini merupakan pertemuan pertama ya sebagai pertemuan pendahuluan untuk kalian kemudian agar bisa lancar ya untuk pertemuan satu besok di hari Senin ya. Seperti itu. Oke, kita langsung aja ke skenario ini deh ya. Skenario 4. Seorang perempuan berusia 18 tahun datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin sebagai syarat mengikuti kegiatan olahraga di kampusnya. Sebagai syarat mengikuti kegiatan olahraga di kampusnya. Oke, dokter menanyakan apakah dia memiliki keluhan seperti mudah lelah, pusing, demam, perdarahan, ataupun memar yang muncul tanpa sebab. Sebenarnya kata kunci yang menarik di sini adalah tanpa sebab, deh. Jadi kalau misalkan pendarahan ataupun memar itu muncul dengan sebab ya, misalkan gara-gara trauma itu normal ya, karena adanya adanya apa namanya stresor ya, atau adanya jejas secara mekanik tadi itu bisa menyebabkan kondisi memar atau pendarahan seperti itu. Cuman di sini kalau kemudian memarnya dan juga pendarahannya ini muncul tanpa sebab, ini kemungkinan besar adanya masalah pada sistem hematologinya ya, seperti itu, terutama pada segmen sel keping darah atau trombosit ya, biasanya dia mengalami gangguan ya, seperti itu. Next aja deh. Nanti akan aku jelaskan di bawah ya. Gitu. Cuman di sini ternyata ya dokternya menanyakan, tapi kemudian ternyata belum terjawab oleh pasiennya ya. Jadi kita masih belum bisa atau kita berasumsi ya, kita berasumsi bahwa si pasien ini tidak memiliki masalah mudah lelah, pusing, demam, pendarahan ataupun memar ya. Karena di sini masih belum terjawab oleh pasiennya ya. Kita lanjutkan ke apa namanya paragraf berikutnya. Pada pemeriksaan fisik ya, pada pemeriksaan fisik didapatkan keadaan umumnya baik ya, seperti itu. Keadaan vitalnya, sorry, tanda vitalnya dalam batas normal ya. Sekali lagi tanda vital kalian sudah semester 2, jadi harapannya sudah hatam ya mengenai tanda vital dia ya. Tanda vital termasuk diantaranya adalah tekanan darah ya, terus habis itu adalah suhu ya, lalu kemudian respiratory rate dan juga heart rate ya atau denyut nadi ya. Seperti itu. Itu merupakan empat tanda vital ya. Ternyata semuanya normal deh ya. Seperti itu. Serta tidak ditemukan banyak kelainan pada pemeriksaan sistem organ ya. Tidak ditemukan kelainan pada pemeriksaan sistem organ. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan dari skenario 4 ini deh sampai dengan dua paragraf yang sudah kita baca tadi, rasanya pasien ini mengarah ke normal ya deh ya. Gitu ya. Jadi dia memang hanya melakukan pemeriksaan aja deh ya. Melakukan pemeriksaan kesehatan rutin tanpa ada gejala ya. Seperti itu. Sehingga ketika dilakukan pemeriksaan, rasanya semua pemeriksaannya normal. Sampai di pemeriksaan fisik paling tidak. Ya, seperti itu. Sementara itu yang warna kuning ini, mudah lelah, pusing, demam, pendarahan, ataupun memar, ini masih belum ada jawabannya ya. Dia itu belum menjawab apa-apa si pasien tadi ya. Jadi kita bisa mengasumsikan si pasien ini masih belum ada keluhan ya. Seperti itu. Jadi semuanya di dalam skenario ini mengarah pada normal ya. Gitu. Coba kita lihat lagi dari hasil labnya deh ya. Hasil labnya di sini kita bisa lihat di sini deh ya, ada tiga kolom yang kemudian bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah parameternya, yang kedua adalah hasil dan juga ada nilai rujukan. Nilai rujukan ini merupakan nilai normal dari hasil yang didapatkan dari pasien ya. Seperti itu. Ternyata tadi pasien kita melakukan pemeriksaan darah ya, dan ini merupakan hasil dari hasil pemeriksaan darahnya ya. Kurang lebih seperti itu, Dek. Oke, Dek. Kalau kita perhatikan di sini, Dek, pemeriksaan pemeriksaan darah pada pasien ini menganalisa ya, baik dari darah merah ya atau eritrosit tadi ya, leukosit juga ada, dan juga sampai dengan ke segmen trombosit bahkan ya. Trombositnya ada nggak? Oh, ini trombosit juga ada deh ya. Jadi semua ini merupakan segmen sel di dalam darah deh. Ya, betul nggak? Ya. Jadi pemeriksaan tentang sel-sel darah ini kita menyebutnya adalah pemeriksaan darah lengkap karena memuat diantaranya memeriksa eritrosit, leukosit dan juga trombosit. Jadi sudah ada ketiga jenis sel itu tadi deh. Bahkan dalam dalam leukositnya semuanya diperiksa, baik neutrofilnya, limfositnya, monosit maupun eosinofil. Kalau kalian sudah dengarkan recordku yang pertama ya, mengenai komposisi darah, itu ternyata leukosit memang banyak ya anggotanya deh ya, termasuk diantaranya neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil ini merupakan anggota dari leukosit. Jadi leukosit ini merupakan sebuah kumpulan ya, sebuah geng yang kemudian di dalam geng tadi ada banyak anggotanya ya. Kita sebut dengan leukosit ya. Nah, pemeriksaan yang lengkap seperti ini deh, ini kita menyebutnya adalah pemeriksaan darah lengkap. Paham ya? Ini namanya adalah pemeriksaan darah lengkap. Darah lengkap. Kalau misalkan di Indonesia, kita sering atau di rumah sakit ya, kita sering menyebutnya sebagai pemeriksaan DL atau darah lengkap. Tapi kalau misalkan di apa namanya di dalam bahasa Inggris atau mungkin di skenario kalian nanti ya, kita menyebutnya adalah CBC biasanya ya.
complete blood count ya. Gitu ya, complete blood count. Ini merupakan pemeriksaan darah lengkap ya, karena memuat semua komponen dari sel darah yang kemudian diidentifikasi ya. Seperti itu, Dek. Sekali lagi nilai rujukan merupakan nilai normal, Dek ya. Jadi kalau misalkan nanti hasil yang didapatkan oleh pasien ini masuk ke dalam range dari nilai rujukan, maka hasilnya adalah normal ya. Kita lihat di sini, Dek ya. Mulai dari hemoglobin terlebih dahulu, Dek. Hemoglobinnya ternyata dia 13,2 ya. 13,2 ini adalah normal. Jadi kita kasih tanda centang gitu aja kali ya. Nah, normal ya artinya, Dek ya, karena masuk ke dalam range 12 sampai dengan 16 ya. Ketika dia masuk ke dalam range 12 sampai dengan 16, maka dia normal. 13 ada di antara 12 sampai dengan 16 ya. Seperti itu. Oke. Oke. Berikutnya adalah eritrosit ya. Eritrositnya 4,5 juta, ini juga normal deh ya, tengah-tengah ya. Seperti itu. Leukosit adalah 7.200, ini juga normal ya. Trombositnya 2.800, sorry, 285.000, normal juga ya. Kadar normalnya adalah 1.500 sampai dengan 400.000 ya. Seperti itu. Kalau misalkan dia di bawah 1.500, bisa jadi akan muncul tanda-tanda seperti pendarahan tadi ya. Jadi pendarahan spontan kita menyebutnya ya. Nih ya. Ada pendarahan yang muncul secara tiba-tiba atau tanpa sebab, itu biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan kadar trombosit yang menurun ya, atau di bawah 1.500 ya. Seperti itu. Atau 1.500-nya bukan berarti 1.499 gitu enggak ya, Dek ya. Tapi di bawah 1.500, 150.000 itu artinya benar-benar agak-agak rendah, Dek. Bahkan di bawah 100.000 ya. Seperti itu. Maka nanti dia bisa jadi muncul pendarahan spontan ya. Seperti itu. Karena nanti ini berkaitan dengan fungsi dari trombosit ya. Nanti kita pelajari di bawah ya. Terus MCV, MCH, MCHC ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, hemoglobin dan juga eritrosit ini kita gunakan untuk mengeliminasi atau mengetahui apakah ada resiko pasien ini kekurangan atau kelebihan dari sel darah merah. Kita bisa lihat dari kadar eritrosit dan juga hemoglobinnya ya. Jadi ini untuk memeriksa RBC atau red blood cell ya. Seperti itu. Di mana penurunan dari hemoglobin dan juga eritrosit itu mengidentifikasi bahwa adanya resiko anemia ya. Sementara kalau misalkan peningkatan dari eritrosit dan juga hemoglobin itu mengidentifikasi resiko mengalami polisitemia atau kelebihan eritrosit. Nanti ada di bawah ya. Ini cuma aku jelaskan secara overview saja agar kemudian kalian tuh ngeh apa yang kita bahas di dalam tabel ini ya. Walaupun masih apa namanya mungkin meraba-raba ya. Tapi kemudian kalian bisa sedikit paham paling tidak ya. Ketika aku membaca ini, kalian juga ikut mengikuti temponya ya. Jadi sama-sama memahami makna-makna dari komponen yang diperiksa di sini ya, gitu. Sementara MCV, MCH, MCHC ini merupakan pemeriksaan terhadap eritrosit juga, Dek. Terhadap eritrosit juga, RBC, terhadap eritrosit juga. Tapi kalau misalkan hemoglobin dan juga eritrosit ini mengarah pada kuantitas atau jumlah dari eritrosit. Kalau misalkan MCV, MCH, MCHC ini merupakan apa namanya menilai dari kualitas eritrositnya. Artinya sorry, bukan kualitas ya, lebih kepada morfologi deh, mohon maaf, morfologi ya, bentuk dari eritrositnya, gitu ya, morfologi dari eritrosit, artinya bentukan eritrositnya seperti apa ya, seperti itu. Kalau misalkan MCV-nya rendah, ini mengarah pada ukuran eritrosit yang kecil-kecil, jadi kita itu nggak butuh, bukan nggak butuh ya, tidak perlu kemudian melihat eritrosit di bawah mikroskop. Kalau misalkan kemudian kita bisa melihatnya dari MCV, jadi cukup dari pemeriksaan darah lengkap saja, kita sudah bisa memperkirakan, oh ternyata MCV-nya normal nih 89 ya, berarti kita bisa memperkirakan bahwa ukuran eritrositnya ini normal, nggak kegedean, nggak kekecilan, ya. Karena pada beberapa pasien ada juga yang dia kemudian eritrositnya normal, tapi kemudian ternyata ukurannya dia gede-gede atau kecil-kecil ya, yang kita sebut dengan mikrositik atau makrositik. Nanti kita bahas di bawah lagi-lagi ya, insya Allah ada. Atau nggak ada ya, gitu. Terus habis itu adalah MCHC ini juga sama deh, ini memeriksa morfologi atau bentuk dari eritrosit ya. Dimana semakin tinggi dari MCH dan juga MCHC ini menandakan eritrositnya semakin terang ya. Seperti itu. Atau kita sebut dengan hiperkromik, tapi nggak ada sih istilah hiperkromik, jarang digunakan ya. Kalau misalkan dia di bawah dari kadar normalnya, maka eritrositnya itu pucat ya, atau kita sebut dengan hipokromik. Hipo artinya di bawah, krom artinya warna. Jadi warnanya redup, kita sebut dengan hipokromik. Jelas ya? Gitu. Kalau kita perhatikan di sini deh, baik MCV, MCHC, MCH-nya ini ternyata dia normal semua kadarnya ya. Gitu. Oke, jadi kita bisa simpulkan bahwa jumlah sel darah merahnya normal, tidak ada penurunan. Yang pertama, yang kedua, ternyata morfologi ya dari sel darah merahnya itu juga normal, tidak ada pembesaran, tidak ada pengecilan dari sel darah merah, ya, gitu. Ukuran sel darah merah kita lihat dari MCV, ya, MCV ini untuk melihat ukuran deh ya, melihat ukuran, nah gitu ya. Sementara itu untuk melihat apa namanya, melihat warna ya dari eritrosit kita bisa melihatnya dari MCH. Ini untuk melihat warna ya.
WRN ya, WRN warnanya ya. Kita bisa melihat dari warnanya dari MCH. Kalau misalkan semakin rendah warnanya, ini mengarah pada eritrosit semakin pucat. Kalau misalkan semakin terang, berarti bagus. Atau mungkin dalam kondisi normal seperti ini bagus berarti ya. Artinya warnanya standar ya. Gitu. Berikutnya adalah RDW. RDW ini adalah pemeriksaan untuk kemudian menilai variasi dari ukuran eritrosit. Di mana semakin semakin tinggi kadar RDW, semakin rendah ya kadar RDW ya, itu mengindikasikan bahwa variasi ukuran eritrositnya itu akan lebih bervariasi ya. Nah ini ya, RDW menilai variasi ya, seperti itu gitu. Kalau misalkan kalau misalkan meningkat ya, maka variasi terhadap ukurannya dia itu cenderung beragam ya. Jadi ada yang kecil, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang gede gitu ya di dalam eritrositnya. Jadi kita bisa lihat di sini deh, kalau kemudian dia itu normal ya 12,5% kan normal deh ya. Berarti eritrositnya itu cenderung dalam ukuran yang seragam ya. Neutrofil, limfosit, monosit dan juga eosinofil ini merupakan segmentasi dari pemeriksaan apa namanya leukosit tadi ya. Jadi leukosit itu yang di atas D ini merupakan pemeriksaan terhadap sel darah putih total, ya. Kita hajar semuanya, baik neutrofilnya, limfositnya, monositnya itu dihitung semuanya, D. Kita sebutnya adalah leukosit. Tapi kalau misalnya kita pengen tahu kira-kira leukosit yang mana yang meningkat, ya, neutrofil kah, limfosit kah, monosit kah, maka kita bisa melihat dari data di bawahnya, ya. Ini ya, neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil ini merupakan segmentasi dari pemeriksaan leukosit di atasnya. Jelas ya? Seperti itu. Oke deh, nantinya di sini kita lihat ya, 60% untuk neutrofilnya, limfosit 36 dan juga 3 normal semua deh ya. Jadi kadarnya masih di tengah-tengah semua. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini deh, berarti centang semua nih ya. Ini centang-centang semua ya. Artinya berarti dari hasil laboratoriumnya, si pasien kita ini, si perempuan berusia 18 tahun tadi nggak salah ya, ternyata dia ini normal ya. Jadi hasil labnya kesimpulannya adalah normal deh. Ya, normal. Seperti itu. Nah, jadi dari hasil pemeriksaan fisiknya, hasil pemeriksaan laboratoriumnya, bahkan anamnesisnya, ternyata dia ini normal, ya, seperti itu. Entah nanti bagaimana ketika setelah pertemuan satu besok, kira-kira pasien ini kita arahkan kemana ya? Artinya apa yang kemudian pengen didalami dari skenario ini? Apakah fungsi dari trombositnya, apa fungsi dari leukositnya, atau fungsi dari eritrositnya bahkan ya? Nanti kita sesuaikan dengan pertemuan dua besok deh ya. Tapi biasanya deh melihat dari tahun-tahun sebelumnya bahwa pertemuan satu ini paling banyak nanti akan membahas mengenai pemeriksaan darah lengkap ini loh, Dek. Kita akan mengidentifikasi, kita akan membahas banyak mengenai pemeriksaan darah lengkap. Ini tadi yang kita sebut dengan pemeriksaan darah lengkap ya, atau CBC, Complete Blood Count. Ya, seperti itu. Ini merupakan identifikasi istilahnya. Nanti teman-teman baca sendiri aja deh ya. Ini referensi dari Dorlan. Jadi nanti kalian kalau misalkan ditanyakan referensi dari mana, jawabnya dari Dorlan ya deh ya gitu dari fisiologi kamus kedokteran Dorlan. Identifikasi masalahnya nanti untuk pendahuluan maka ada 4 identifikasi masalah yang kemudian bisa kita bahas ya. Sebenarnya kalau misalnya kita breakdown ini lebih dari 4 sebenarnya ya. Cuman kemudian karena pembahasannya padat dalam setiap nomornya, jadi ya sudah maka nomornya menjadi tereduksi menjadi 4 ya. Nah ini dia ya. Jadi pemeriksaan terhadap darah ya, terutama komponen sel darah itu kita menyebutnya adalah complete blood count ya. Jadi complete blood count ini adalah sebuah pemeriksaan yang digunakan untuk menilai atau mengukur sel darah ya. Apakah ini ya, mengukur jumlah, jadi kuantitasnya dan juga karakteristiknya deh. Kayak tadi ya misalnya deh ya, apakah kuantitas dari eritrositnya itu normal? Yang pertama, yang kedua, kira-kira bagaimana dengan bentukannya? Apakah dia terang ya? Apakah dia itu pucat? Apakah dia besar? Apakah dia kecil? Jadi kita juga bisa menilai karakteristiknya dari pemeriksaan complete blood count karena ada indikatornya tadi kan dari MCV, MCH dan juga MCHC tadi. Ingat nggak? Dari tadi ya. Seperti itu. Di mana teknik pengambilan dari apa namanya pemeriksaan darah lengkap ini biasanya kita menggunakan darah vena ya, seperti itu. Jadi bukan darah arteri deh. Kalau darah arteri itu biasanya kita gunakan untuk apa deh namanya deh pemeriksaan gas darah ya atau blood gas analysis. Tapi kalau misalkan darah vena ini kita gunakan untuk pemeriksaan darah lengkap ya gitu. Jadi kalian jangan ambil arteri ya. Sebenarnya bisa pakai arteri juga, tapi kalau misalkan venanya susah ditemukan. Tapi jarang deh. Maksudnya selama masih ada venanya dan pasien tuh pasti ada venanya kan? Nggak mungkin nggak ada venanya toh. Kecuali dia mengalami dehidrasi mungkin ya. Jadi cairan di venanya menurun. Jadi susah diambil bisa mungkin kita pakai arteri. Tapi jarang kondisi seperti itu ya gitu sehingga nanti sampelnya kita dapatkan dari darah lebih tepatnya darah vena ya di mana nanti kalau misalkan kita ngambil darah kurang lebih nanti sekitar 2,2 sampai dengan 3 mililiter pada orang dewasa dan dimasukkan ke dalam tabung EDTA ya
biasanya kita masukkan ke dalam tabung EDTA ya, agar kemudian apa namanya, darahnya tidak menggumpal ya, karena di sini terdapat antikoagulasi ya, seperti itu, agar kemudian nanti faktor-faktor koagulasi yang terdapat di dalam plasma. Ingat nggak di pembahasanku sebelumnya, plasma kita tuh mengandung faktor koagulasi. Kalau misalkan dia dibiarkan, nanti faktor koagulasi tadi bisa menyebabkan sampelnya menggumpal, sehingga kita harus memberikan EDTAD ya, tabung EDTA. Tabung EDTA ini warnanya merah di bagian tutupnya ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita menggunakan tabung EDTA, maka nanti faktor koagulasi tadi tidak aktif, ibaratnya seperti itu, sehingga darahnya tidak menggumpal karena tabung EDTA mengandung antikoagulan ya. Seperti itu. Oke, Dek. Lalu kemudian vena-vena yang bisa kita ambil itu adalah dari vena mediana cubiti biasanya Dek ya. Nah ini ya, vena mediana cubiti atau mungkin vena dorsalis manus ya di bagian punggung tangan itu ya. Itu kita juga bisa ya. Vena basilica, vena cephalica, ini juga bisa, cuman apa namanya, yang lebih reguler, yang lebih sering itu biasanya pada pada vena dorsalis manus biasanya. Atau kalau sulit biasanya pada vena mediana cubiti ya, karena dia lebih besar ukurannya. Maka kita bisa lebih mudah mendapatkannya. Seperti itu. Teknik pengambilannya kita bisa menggunakan spuit, nantinya kita arahkan sekitar 25 derajat deh ya. Ini ya. Karena kita pengen ngambilnya intravena ya nggak sih? Intravena tuh 25 derajat ya. Seperti itu. Jadi kita miringkan 25 derajat, 25 derajat agar kemudian apa namanya, needle-nya atau ujung jarumnya itu mengarah pada vena. Oke, baik deh. Ini merupakan komponen-komponen yang dinilai pada saat pemeriksaan complete blood count ya. Jadi memang kita ngambil satu darah aja. Nanti darahnya ini kita masukkan ke dalam mesin. Di mana di mesin tadi ternyata akan teridentifikasi deh. Mesinnya akan menghitung ya. Seperti itu deh. Kira-kira komponen-komponen ini di dalam darah yang tadi kita ambil sebagai sampel itu berapa ya, seperti itu. Maka nanti ini semua akan muncul data-data ini ya, gitu. Ini yang kita sebut dengan darah lengkap, karena lengkap kan, nah gitu ya. Nah, dalam darah lengkap ini ada banyak sekali komponen yang didapatkan nanti ya, yang kita dapatkan dalam apa namanya, dalam hasilnya seperti itu. Cuman di sini deh aku coba mengklasifikasikan, ternyata di dalam hasil ini tadi kadang-kadang dia acak. Cuman ini tak urutkan deh, ada yang kemudian hasil-hasil ini itu mengarah pada eritrosit, ada yang mengarah pada leukosit, dan juga ada yang mengarah pada trombosit. Ya, yang mengarah pada eritrosit dulu ya, yang paling banyak deh ya. Itu adalah pemeriksaan hemoglobin dan juga eritrosit ya, dan juga hematokrit. Seperti itu. Ya, di mana hemoglobin ini adalah pemeriksaan yang kemudian menilai kadar Hb ya, seperti itu. Di mana penurunan penurunan pada hemoglobin ya, ini mengarah pada kondisi anemia. Sementara peningkatan pada hemoglobin itu mengarah pada kondisi polisitemia. Nanti kita jelaskan di bawah lah lebih lanjut ya. Eritrosit juga sama seperti itu, Dek. Kalau misalkan hemoglobin ini kan menilai hemoglobin, tapi kalau misalkan eritrosit itu menilai jumlah eritrositnya, ya. Seperti itu. Jadi bukan jumlah hemoglobinnya, melainkan jumlah sel eritrositnya secara langsung, ya. Gitu. Kalau misalkan dia meningkat, apa namanya, Dek? Kalau dia meningkat, kita menyebutnya adalah polisitemia. Kalau misalkan dia menurun, kita menyebutnya adalah kondisi anemia. Nanti kita dibahas di bawah lagi-lagi ya. Hematokrit ini merupakan menilai jumlah eritrosit berdasarkan berdasarkan persentase total dari darah ya. Seperti itu. Darah kita kan banyak nih, Dek, ya. Ini tak jelaskan sedikit mengenai hematokrit ya, Dek, ya. Mumpung kalian ada tulisannya di sini ya. Nah ini, jadi hematokrit itu ini deh. Jadi ini ya, ini kan darah kita tadi ya, darah kita ya totalnya ya. Berarti kalau misalkan totalnya berapa persen berarti? 100%. Nah, dari 100% ini tadi, kira-kira sel darah merahnya menempati berapa persen? Kalian bisa kira-kira nggak ini berapa persen ini deh? Kira-kira dari total ini. Ini kurang lebih sekitar 20% ya mungkin deh ya. 20%. Maka 20% ini kita sebut dengan hematokrit. Jadi hematokrit itu secara definisi merupakan perbandingan konsentrasi atau jumlah dari eritrosit dibanding dengan seluruh darah. Jelas ya? Gitu ya. Nah, ini adalah hematokritnya berapa persen nih? Berapa persen dari totalnya? Gitu ya. Mungkin ini adalah sekitar 40% kan? Gitu ya. Namanya hematokrit. Jadi hematokrit itu merupakan perbandingan antara sel darah merah atau eritrosit terhadap darah secara total ya. Seperti itu. Di mana penurunan pada hematokrit, kalau misalkan dia berkurang, berarti apa artinya? Berarti kan eritrositnya sedikit kan, dia berkurang kan hematokritnya kan? Nah, gitu ya, atau anemia ya. Tapi kalau misalkan hematokritnya dia meningkat, ya, lebih dari normal, normalnya ini misalnya ya, di gambar ini misalnya, maka ini kita sebut dengan kondisi polisitemia ya. Artinya deh, kalau kita itu ingin mendiagnosa pasien itu mengalami anemia atau tidak, cukup lihat dari 3 poin ini saja deh. Untuk melihat si pasien ini anemia atau tidak, ya, anemia atau tidak, atau mungkin apakah mengalami polisitemia, ya, polisitemia, kurang lebih seperti itu. Jelas ya. Tapi sebagai seorang dokter, deh, ternyata tidak cukup untuk mendiagnosa si pasien tadi, apakah dia mengalami anemia saja gitu ya. Nggak cukup deh. Anemia itu ada banyak jenisnya. Makanya nanti setelah pemeriksaan
apa namanya setelah pemeriksaan kadarnya tadi ya apa eliminasi anemia tadi melalui hemoglobin, hematokrit dan juga eritrosit, maka selanjutnya kita bisa melakukan pemeriksaan MCV, MCH dan juga MCHC ya. Seperti itu. Jelas ya. Di mana nantinya apa namanya ini mereka bertiga kita menyebutnya adalah indeks eritrosit D. Indeks eritrosit ya. Indeks eritrosit. Tujuannya adalah tadi yang tak jelaskan di awal tadi ya. Dia itu untuk menilai morfologi atau bentuk dari eritrositnya, gitu ya. Di mana MCV itu untuk menilai volumenya. Di mana volume itu ini adalah mean corpuscular volume ya, gitu ya. Sementara MCH itu merupakan mean corpuscular hemoglobin. MCHC ini merupakan mean corpuscular hemoglobin concentration, ya. Nanti tolong sambil di ini deh ya, sambil dikoreksi ya. Siapa tahu aku ada yang salah dalam penyebutan apa namanya singkatannya tadi ya. Seperti itu. Harusnya betul ya. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai volume, MCV itu dia mengarah pada volume. Volume itu artinya ukuran dia ya. Jadi kalau misalkan MCV-nya semakin tinggi, maka dia semakin besar ya. Ketika MCV-nya meningkat, maka semakin besar deh ukuran dari eritrosit tadi ya. Jadi eritrositnya besar kalau misalkan jumlahnya meningkat, MCV-nya meningkat. Sementara kalau MCV-nya menurun, dia di sini deh ya. Sorry, MCV-nya menurun itu mengindikasikan bahwa eritrositnya kecil-kecil atau yang kita sebut dengan mikrositik ya. Kalau misalkan besar namanya makrositik. MCH dan juga MCHC ini menilai dari kandungan hemoglobinnya ya. Seperti itu. Jelas ya. Kalau misalkan dia itu MCH dan juga MCHC-nya ini, MCHC dia sorry deh. MCHC harusnya tadi ya, yang utama ya. MCHC-nya ini menurun, maka kita menyebutnya adalah hipokromik. Nih ya, hipokromik. Kalau misalkan dia itu normal atau meningkat, ya kita nggak ada sebutan khususnya sih, Dek. Tapi kalaupun mau disebut secara khusus, kita menyebutnya adalah hiperkromik. Tapi jarang ada sebutan hiperkromik itu ya. Seperti itu. RDW tadi sudah disampaikan tadi ya, RDW ini merupakan variasi ukuran dari eritrosit, di mana semakin meningkat jumlahnya, maka akan semakin banyak variasinya. Artinya eritrositnya itu tidak tidak apa namanya dek, tidak seragam ukurannya ya. Kalau misalkan dia menurun, maka itu bagus. Berarti ya, maksudnya rendah atau mungkin menurun, normal ataupun menurun, itu mengindikasikan bahwa ukurannya semakin seragam. Ya, itu. Ini merupakan komponen-komponen yang kita bisa identifikasi di dalam pemeriksaan CBC terkait dengan eritrosit. Sementara itu komponen CBC lainnya adalah ini ya, leukosit sampai dengan ke basofil. Ini merupakan segmentasi yang bisa kita nilai untuk menilai leukosit di dalam tubuh kita ya. Yang pertama adalah leukosit total. Leukosit total adalah atau leukosit saja biasanya tulisannya ya. Leukosit ini merupakan kadar total dari leukosit atau sel darah putih dalam tubuh kita ya. Kalau misalkan kita kelebihan sel darah putih, kita menyebutnya kondisinya adalah leukositosis. Jadi kalau misalkan kelebihan namanya tosis. Kalau misalkan kekurangan namanya penia ya. Tosis kelebihan, penia kekurangan. Nanti juga trombosit juga sama seperti itu. Kalau misalkan tosis itu lebihan, kalau misalkan penia itu kekurangan ya. Jadi penia itu kekurangan, tosis itu kelebihan ya. Seperti itu. Nah, leukosit total yang meningkat kita menyebutnya leukositosis. Jadi kalau misalkan nanti kadarnya lebih tinggi daripada normal ya, normalnya berapa? Ya tadi lihat lihat di tabel tadi ya, Dek, ya. Di tabel yang menjadi rujukan kalian tadi. Nah, ini kan ada kadar normalnya ya. Jadi kalau misalkan dia meningkat dari kadar normalnya tadi, kita menyebutnya adalah kondisi leukositosis. Kalau misalkan kekurangan namanya leukopenia. Nah, seperti itu. Sementara neutrofil, limfosit, monosit, dan juga eosinofil, basofil ini merupakan segmentasi di dalam pemeriksaan leukosit sebenarnya. Jadi kita pengen tahu deh, ibaratnya kalau misalkan kita lihat anak-anak FKUAD gitu misalnya deh, kita kita pengen tahu berapa jumlah anak FKUAD gitu misalnya ya. Itu pemeriksaan leukosit namanya. Tapi kalau kita pengen tahu berapa jumlah anak perempuan yang pakai rok gitu misalnya, itu kita bisa lihat pemeriksaan lainnya di sini. Atau pengen tahu berapa jumlah anak laki-laki yang pakai sepatu. Nah, itu berarti lebih detail deh. Jadi pemeriksaan neutrofil, basofil ini merupakan lebih detail. Jelas ya? Neutrofil. Neutrofil ini seperti fungsinya deh ya. Kalau misalnya kalian dengarkan di recordku lagi-lagi yang pertama, dia itu mengeliminasi bakteri, di mana peningkatannya itu identik dengan identik dengan adanya infeksi dari bakteri atau inflamasi atau peradangan akut ya, gitu. Peradangan akut. Sementara kalau misalkan dia menurun, berarti ya menurun itu artinya lebih dari normal deh ya. Kalau misalkan normal ya bagus. Kalau lebih dari normal itu biasanya terjadi autoimunitas. Jadi ada kondisi-kondisi autoimun atau mungkin infeksi virus dia juga menurun, ya. Gitu. Tapi jarang. Ada beberapa virus yang menyebabkan infeksi menurun pada neutrofil, tapi kebanyakan tidak sih, ya. Limfosit ini menandakan adanya infeksi yang apa namanya kronis sebenarnya dia ya. Limfosit sama monosit nanti ya itu menandakan adanya infeksi yang kronis atau infeksi gara-gara virus. Jadi kalau misalkan nanti kalian menemukan pasien ternyata limfosit yang meningkat, itu kemungkinan dia ada infeksi virus, terutama pada anak-anak, gitu ya.
Gitu. Kalau misalkan dia menurun, biasanya ada gangguan dari apa namanya? Ini yang kita sebut dengan imunodefisiensi. Pada orang-orang imunodefisiensi, orang-orang yang kemudian imunnya rendah ya, karena keganasan dan lain sebagainya ya. Monosit ini tadi makrofag deh ya. Makrofag dia menandakan adanya infeksi yang kronis. Seperti itu. Bersamaan dengan limfosit. Limfosit juga menandakan infeksi kronis sebenarnya ya. Seperti itu. Jelas ya? Terus habis itu penurunannya ini menandakan adanya masalah pada sumsum tulang. Jadi kalau misalkan penurunan dari sel leukosit ini biasanya menandakan bahwa adanya masalah pada pabriknya. Di mana pabriknya? Di sumsum tulang, kan kayak gitu ya. Atau mungkin gara-gara pasien tadi mengkonsumsi obat-obatan eh, penghambat imun. Itu biasanya juga menurun juga, Dek. Contohnya adalah obat-obatan imunosupresan seperti kortikosteroid misalnya. Itu akan menurun semua nanti di sini, Dek. Makanya penurunan dari leukosit bisa kita simpulkan dari sekarang bahwa masalahnya mungkin penurunan pada leukosit, pada semua segmen leukosit itu mengarah pada pasien tadi mungkin ada masalah pada pembentukan leukosit di dalam sumsum tulang atau ada konsumsi obat-obatan yang kemudian menurunkan sistem imun seperti obat-obatan imunosupresan atau obat-obatan kortikosteroid kita menyebutnya ya, kortikosteroid. Eosinofil kalau misalkan dia meningkat mengarah pada kondisi alergi, ya, basofil kalau misalkan dia meningkat mengarah pada kondisi alergi juga. Tapi bedanya adalah kalau misalkan eosinofil selain alergi, dia juga meningkat pada infeksi parasit seperti cacing misalnya ya. Anak-anak yang cacingan itu biasanya eosinofilnya tinggi, ya. Trombosit, segmen trombosit ada 3 deh ya, seperti itu. Kalau misalkan trombosit yang meningkat, namanya adalah trombositosis, sementara yang menurun namanya adalah penia gitu ya. MPV ini seperti apa namanya RDW sebenarnya hampir sama. MPV ini menilai rata-rata ukuran dari trombosit, di mana semakin meningkat maka dia ini akan semakin sorry PDW deh yang sama deh sama seperti RDW deh. MPV ini ukuran dari trombosit. Kalau misalkan dia meningkat maka trombositnya gede-gede. Bayangan kita ya seperti itu ya. Kalau misalkan dia menurun maka trombositnya kecil-kecil, menurun dari normal ya. Kalau normal ya bagus. Ya, PDW ini menilai variasi ukuran dari trombosit ya, gitu. Dimana semakin meningkat sama seperti RDW tadi, maka dia akan menandakan bahwa adanya variasi ukuran yang kemudian tidak seragam ya. Kalau misalkan dia menurun, maka variasi ukurannya seragam. Itu deh kurang lebih mengenai apa namanya, mengenai komponen darah tadi ya, seperti itu. Komponen komponen yang kemudian kita dapatkan dari pemeriksaan darah lengkap atau CBC. CBC, CBC ya, Complete Blood Count. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah LO yang kedua, jelaskan fungsi pemeriksaan dari CBC ya. Ya, gampang dong ya. Jadi pemeriksaan CBC ini karena tadi komponennya ada 3 secara garis besar, menilai eritrosit, menilai leukosit, sama menilai trombosit. Dan nanti menilai eritrosit bisa dari komponen-komponen di sebelah kanannya ini deh ya, leukosit di sebelah kanannya ini tadi. Maka nanti pemeriksaan ini tujuannya adalah untuk menilai adanya gangguan pada eritrosit, gangguan pada imunitas, sama gangguan pada trombosit ya. Gangguan pada eritrosit itu terkait dengan kondisi anemia sama polisitemia. Tadi kan ya, nanti tak berjelaskan di bawah deh lebih lengkapnya. Gangguan pada imun ini terkait dengan infeksi. Apakah si pasien tadi mengalami infeksi, bakteri, virus, inflamasi akut, inflamasi kronis? Itu bisa kita lihat dari hasil labnya. Contoh misalkan kalau pada pasien-pasien dengan apa namanya kadar limfosit yang tinggi atau kadar eosinofil yang tinggi. Ada pasien demam, satunya eosinofilnya tinggi pasien A. Pasien B ternyata neutrofil yang tinggi. Berarti demam pada pasien A sama pada pasien B itu berbeda penyebabnya. Pada pasien A karena dia eosinofilnya tinggi, mungkin demamnya gara-gara apa kalau eosinofil tinggi? Gara-gara infeksi parasit. Ada cacing yang mungkin dalam tubuhnya, makanya dia demam. Atau pada pasien yang B, ketika neutrofilnya tinggi, berarti kita bisa curiga bahwa kemungkinan ini demamnya gara-gara adanya infeksi dari bakteri seperti itu. Makanya nanti fungsinya ini adalah untuk mendeteksi infeksi, kan bisa deh ya, seperti itu. Terus habis itu adalah menilai sistem hemostasis atau pembekuan darah dengan cara melihat jumlah dari trombosit ya. Biasanya kalau misalkan pembekuan darah apa trombositnya itu menurun, maka dia akan cenderung sukar membeku atau susah membeku darahnya ya. Gitu. Jadi ngucur terus darahnya ya. Gitu. Itu deh ya. Tapi kalau misalkan dia itu trombositnya banyak ya darahnya agak-agak kental ya dia. Gitu. Gitu. Terus itu adalah memantau perjalanan terapi ya. Yang penting ini juga dia memantau perjalanan terapi. Jadi kalau misalkan kemudian pasien itu datang dengan kondisi ternyata hemoglobinnya itu rendah misalkan datang ke kamu ya.
Terus nanti 2 minggu lagi kamu cek lagi misalnya, bukan 2 minggu sih, 1 bulan lagi kamu cek misalnya, ternyata kamu kasih obat, ternyata meningkat. Nah, gitu misalnya ya. Ternyata meningkat berarti terapimu berhasil. Atau pada pasien yang tadi misalnya, dia mengalami demam gara-gara bakteri gitu misalnya. Kamu kasih obat antibiotik, 3 hari lagi balik, ternyata hasil labnya membaik, berarti terapinya tepat ya. Seperti itu. Jadi gunanya adalah untuk menilai perkembangan atau progresivitas dari terapi ya. Nomor 3, jelaskan perbedaan hasil laboratorium pada kondisi normal dan juga kelainan pada hematologik ya. Seperti itu. Tadi kan lagi-lagi deh ya. Ada 3 komponen yang kita periksa tadi kan ya, eritrosit, trombosit, sama leukosit. Coba kita mulai terlebih dahulu dari kondisi apa namanya dari eritrosit terlebih dahulu deh ya. Aku rasa segmen ini yang paling panjang nanti ya. Yang pertama kita bahas dari apa namanya eritrosit terlebih dahulu deh. Di mana peningkatan dari kadar eritrosit ya gitu. Peningkatan dari kadar eritrosit, hemoglobin, atau hematokrit, peningkatan dari ketiganya ini, Dek, itu menandakan adanya kondisi kelebihan eritrosit atau yang kita sebut dengan polisitemia, ya. Jadi polisitemia itu ditandai dengan adanya peningkatan dari eritrosit atau hemoglobin atau hematokrit. Namanya polisitemia. Ada nggak di sini? Ini ya, polisitemia, kelebihan eritrosit yang bisa dinilai dari 3 poin tadi. Ya, sementara kalau misalkan 3 poin tadi mengalami penurunan, kita menyebutnya adalah anemia. Jelas ya? Gitu. Oke, normalnya kurang lebih sekitar 14 deh ya. Sorry, apa 12 ya? 12 sampai berapa tadi batas atasnya? Kalau di referensi kalian. 12 sampai dengan 16 untuk hemoglobin ya, seperti itu. Untuk eritrosit adalah 4,0 sampai dengan 5,2 juta. Seperti itu ya. Sementara untuk hematokrit itu kurang lebih sekitar 47% ya. Batas atasnya ya. Sebentar, hematokrit itu berapa? Hematokrit itu ini ya 47% kalau yang perempuan ya. Dan juga 37% batas bawahnya ya kalau perempuan ya. Kalau laki-laki sesuaikan aja. Seperti itu. Jelas ya? Jadi peningkatan sama penurunannya ini tadi bisa menyebabkan kondisi anemia atau polisitemia ya. Seperti itu. Di mana anemia ini kalau kita bahas lebih detail deh, penyebabnya ada 3 ya. Gara-gara kehilangan, sorry, berdasarkan penyebabnya. Apakah gara-gara kehilangan darah, apakah gara-gara penurunan produksi eritrosit, atau gara-gara peningkatan dari penghancuran eritrosit, makanya pasien mengalami anemia. Nice to know aja ini, nice to know saja, ya, gitu. Nanti ada klasifikasi anemia yang lebih sering kita pakai di bawah nanti, di slide 11 kayaknya. Gitu ya, ini nice to know aja dulu ya. Jadi ini merupakan etiologi atau penyebab dari anemia. Polisitemia dibagi menjadi 2 nanti. Ada polisitemia vera dan juga polisitemia sekunder. Polisitemia vera ini merupakan kondisi kelainan pada sumsum tulang, pada bone marrow. Jadi pabriknya rusak deh. Ketika pabriknya rusak tadi, maka produksi eritrositnya terlalu banyak gitu loh. Makanya kita sebut dengan polisitemia vera. Tapi kalau polisitemia sekunder ini merupakan kondisi polisitemia yang kemudian normal sebenarnya. Dia merupakan bentuk adaptasi tubuh kita ketika di ketinggian. Kalian sudah belajar mengenai ketinggian kan kemarin kan? Kalau misalkan semakin tinggi dataran, semakin rendah oksigen. Semakin rendah oksigen menyebabkan nanti ginjal kita memproduksi hormon EPO, eritropoietin. Hormon EPO tadi, hormon EPO yang diproduksi semakin banyak ketika dalam ketinggian akan menyebabkan kondisi pembentukan eritrosit yang masif atau banyak. Makanya polisistemia sekunder itu adalah kondisi kondisi fisiologis ya, ya, bentuk adaptasi tubuh kita terhadap kondisi ketinggian. Jelas ya? Seperti itu. Nanti gejala-gejalanya ini nanti kalian ini baca dulu saja sih kalau menurut aku deh ya. Yang penting kalian tahu dulu anemia, polisitemia ya, terutama polisitemia untuk slide ini ya. Gitu. Ya, aku rasa sudah cukup jelas tadi yang saya sampaikan ya. Berikutnya lagi adalah anemia. Ini akan aku jelaskan lebih detail lagi deh mengenai anemia deh ya. Jadi kalau tadi kalian sudah sebagai seorang dokter deh, kalau misalkan kalian sudah mendiagnosa pasien itu mengalami anemia, tidak cukup sampai di anemia saja. Oh, kamu anemia, titik. Enggak. Anemia itu ada banyak sekali jenisnya dan setiap jenis ada terapinya masing-masing. Makanya kalian harus tahu dulu jenis anemia yang diderita oleh si pasien tadi. Gimana cara mengetahuinya, Dek? Setelah kalian tahu dia anemia, langkah berikutnya adalah kalian harus tahu dia anemianya jenis apa. Apakah nanti ada 3 ya dia ya? Anemia berdasarkan bentukan eritrositnya. Anemia makrositik, mikrositik, atau normositik. Seperti itu. Berdasarkan morfologi. Tadi kalian ingat nggak? Untuk memeriksa morfologi eritrosit, kita gunakan pemeriksaan apa, Dek? Indeks eritrosit. Ingat nggak tadi? Di atas tadi. Indeks eritrosit itu adalah yang tadi, yang 3 tadi ya, MCV, MCH, sama MCHC. Ini ya. Nah itu, ini adalah indeks eritrosit yang kita gunakan untuk memeriksa morfologi supaya kita tahu deh, ini anemia jenis apa nih, kegedean atau kekecilan atau normal ya. Seperti itu. Ya. Maka nanti berdasarkan indeks eritrosit tadi,
kita bisa menilai kira-kira anime jenis apa ya. Nah, ini ya, indeks eritrosit ya. Seperti itu. Oke, ini ini abaikan aja angka-angka di sini deh ya. Ini kenapa kok ada angka ini ya? Gitu. Oke, Dek. Yang pertama adalah MCV. MCV itu adalah menilai ukuran, Dek, ya, atau kita sebut dengan mean corpuscular volume ya. Ini adalah untuk menilai ukuran. Itu kata kuncinya. Di mana semakin besar MCV, semakin besar ukurannya, ya. Di mana ukuran yang semakin besar kita menyebutnya adalah makrositik. Kalau ukuran yang semakin kecil kita menyebutnya mikrositik. Makanya kondisi anemia yang disertai dengan MCV yang menurun kita menyebutnya anemia mikrositik. Kalau kondisi anemia yang disertai dengan MCV yang meningkat kita menyebutnya anemia makrositik. Jelas ya? Di sini deh ya. Nah ini ya. Jadi kalau misalkan MCP-nya ini menurun, berkurang, namanya adalah mikrositik. Kalau misalkan dia meningkat, namanya makrositik. Kalau dia normal, namanya normositik. Seperti itu. Yang kedua adalah apa namanya, MCH dan juga MCHC, ya, seperti itu. Nanti keduanya ini adalah mengukur konsentrasi hemoglobin di dalam eritrosit. Seperti itu ya. Mengukur jumlah hemoglobin per sel darah merah, mengukur jumlah hemoglobin per satuan volume. Berbeda dengan MCH, MCHC dikorelasikan dengan MCHC mengkorelasikan kandungan hemoglobin dengan volume sel. Ini katakan dengan eh, MCHC mengkorelasikan kandungan hemoglobin dengan volume sel. Iya. Jadi kalau misalkan siapa namanya MCH ini berkaitan dengan kuantitas sebenarnya, Dek. Ya, berapa banyak hemoglobinnya di dalam sel darah merah. Sel darah merah itu kurang lebih memiliki sekitar 50% isinya adalah hemoglobin. Dimana kalau misalkan dia kurang, maka kita bisa lihat dari MCH-nya, biasanya berkurang juga. Tapi kalau misalkan MCHC ini berkaitan dengan volume sel, dimana semakin apa namanya, kalau misalkan kalau kemudian nanti volume sel ini bertambah, kira-kira nanti perbandingan antara hemoglobin terhadap volume selnya itu berapa ya? Kita bisa lihat dari MCHC. Tapi intinya adalah mereka berdua itu adalah untuk menilai kadar dari hemoglobin ya di dalam sel darah merah ya. Seperti itu. Dimana kekurangan hemoglobin itu akan menyebabkan selnya menjadi pucat gitu ya. Sementara kelebihan dari hemoglobin akan menyebabkan selnya menjadi apa deh? Terlalu kemerahan ya, seperti itu ya. Gitu. Makanya nanti kalau misalkan MCHC terutama dia rendah, MCHC ya, dia rendah, kita menyebutnya adalah hipokromik ya atau pucat. Hipo artinya rendah, krom artinya warna. Jadi warnanya pucat, warnanya rendah. Kalau misalkan dia tinggi namanya hiperkromik, tapi jarang digunakan, Dek. Makanya di sini normalnya adalah normokromik gitu aja ya. Jadi kalau tinggi ya biarin aja. Kita menyebutnya tetap normokromik ya. Seperti itu. Tapi kalian supaya tahu aja ya kalau misalkan tinggi kalian boleh menyebutnya hiperkromik juga sebenarnya ya. Gitu. Karena ada batas tinggi, ada batas atasnya juga ya, Dek ya. Batas atasnya berapa tadi batas atasnya? Duh, batas atasnya MCP berapa? Nah, ini tadi ya, MCH tadi ya, 33 ya. Seandainya 34 saja, kita bisa menyebutnya sebagai hiperkromik. Jelas ya? Maka nanti dari pemeriksaan tadi deh, kita bisa mengklasifikasikan anemia jenisnya apa. Kalau kemudian pasien ini tadi anemia disertai dengan MCV-nya di bawah normal, di bawah 80, maka kita menyebutnya anemia mikrositik. Kalau misalkan MCV-nya dia anemia tadi disertai dengan MCV yang meningkat, namanya adalah anemia makrositik. Disertai dengan MCV yang normal, namanya anemia normositik. Kurang lebih seperti itu, Dek. Maka berdasarkan indeks eritrositnya, anemia dibagi menjadi tiga. Anemia mikrositik, makrositik, sama normositik. Jelas ya? Sudah selesai sampai di situ aja. Artinya kalian paling tidak sampai di sini kalian tahu bahwa ketika ada pasien mengalami masalah pada atau gangguan pada eritrosit, terutama anemia, maka kita harus melakukan pemeriksaan, sorry, kita harus menilai dari indeks eritrositnya juga ya, agar kemudian kita tahu kira-kira dia anemia jenis apa. Gitu ya. Berikutnya adalah gangguan pada leukosit ya. Normalnya leukosit sekitar 4.000 sampai dengan 11.000 ya mikroliter. Seperti itu. Ya, nantinya ada beberapa jenis leukosit di dalamnya ya, ada neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil dan juga basofil yang masing-masing kadar normalnya sekian ya. Tadi ya, sudah jelaskan di tabel awal tadi ketika peningkatan apa ya apa apa korelasinya, ketika menurun apa korelasinya ya. Seperti itu. Jadi kita langsung aja ke slide berikutnya ya. Nah ini ya, kelebihan leukosit berarti kalau misalkan dia kelebihan dari 11.000. Kalau misalkan kekurangan berarti kekurangan dari 4.000 mikroliter ya. Di mana kelebihan dari leukosit itu bisa mengindikasikan beberapa hal ya, tergantung apa yang meningkat. Kalau misalkan yang kelebihan itu adalah neutrofil berarti tadi mengarah pada apa, Dek? Tadi kalau neutrofil, Dek. Ini tak hapus dulu ya. Mengarah pada infeksi bakteri ya. Ingat-ingat lagi ya. Infeksi bakteri tadi.
Kalau neutrofil meningkat, biasanya kita mengarah pada infeksi bakteri atau infeksi pada kondisi akut ya. Kalau limfosit yang meningkat, ini mengarah pada infeksi virus gitu ya. Kalau monosit yang meningkat, ini mengarah pada infeksi bakteri atau virus ya, bakteri ya, biasanya dia ya. Bakteri. Eosinofil meningkat, ini mengarah pada kondisi alergi atau mungkin infeksi dari parasit gitu ya. Gitu. Basofil yang meningkat ini mengarah pada infeksi, sorry, pada alergi seperti itu. Jadi kelebihan dari leukosit ini perlu kita dalami lagi deh. Kira-kira kelebihannya pada segmen yang mana gitu loh. Infeksi akut, kalau misalkan yang kelebihan adalah neutrofil. Peradangan inflamasi, inflamasi ini semuanya meningkat biasanya ya. Stres, kalau stres ini biasanya neutrofil monosit meningkat. Keganasan biasanya terjadi peningkatan pada apa namanya semuanya juga ya kalau keganasan ya seperti itu. Jadi intinya adalah agar kemudian kita tahu kira-kira dia penyakitnya apa, kita harus tahu dulu deh kira-kira apa yang meningkat gitu loh, ya gitu. Karena setiap yang meningkat tadi itu ada indikasinya ya mengarah kemana. Kekurangan atau leukopenia, kekurangan ini biasanya adalah adanya gangguan pada pabriknya atau pada bone marrow-nya. Jadi bone marrow-nya tidak memiliki penurunan produksi ya. Kalian kalau misalkan tahu almarhum Babe Cabita, tahu nggak stand up komedian Babe Cabita yang apa namanya yang gondrong itu ya, sorry yang rambutnya keribu itu dia meninggal gara-gara kondisi aplastik. Aplastik itu adalah kondisi ketika bone marrow-nya itu mengalami penurunan produksi deh, penurunan produksi. Jadi semua sel darahnya turun semuanya gara-gara bone marrow-nya rusak. Pabriknya rusak deh. Pabriknya ibaratnya pabriknya kebakar lah ya, rusak. Maka nanti produksi leukositnya juga akan menurun deh. Itu kita sebut dengan kondisi aplasia atau aplastik seperti itu. Ini ada ya, ini merupakan kondisi-kondisi gejala-gejalanya pada pasien-pasien dengan leukositosis ya, seperti itu atau kelebihan, sorry, iya kelebihan dari sel darah ya tadi ya, deh ya, itu. Misalkan ini ya, demam ya ini ya, demamnya demam spontan biasanya. Makanya tadi kalau misalkan kita perhatikan di skenario si dokternya tadi menanyakan adanya demam yang spontan uhui ya tanpa sebab gitu loh, tahu-tahu demam aja. Ya kalau misalkan demam gara-gara minum es ya mungkin bisa ya, atau mungkin gara-gara hujan-hujanan bisa mungkin. Tapi kalau misalnya demamnya spontan ya, tahu-tahu demam nggak ada penyebab yang jelas, itu biasanya ada gangguan pada imun deh. Jadi imunnya ketika dia terlalu banyak, maka bisa menyebabkan kondisi peradangan terlalu tinggi deh, inflamasi terlalu tinggi, ya. Inflamasi karena yang menyebabkan inflamasi itu imun. Semakin tinggi imunnya, semakin tinggi juga peradangannya. Semakin tinggi peradangannya, maka akan semakin 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 banyak saat radang itu, maka akan dikeluarkan sebuah zat yang kita sebut dengan pirogen endogen. Pirogen endogen atau kita singkat PG deh ya. Pirogen endogen. Pirogen endogen ini tadi menyebabkan kondisi demam. Jadi semakin banyak PG-nya gara-gara inflamasi yang meningkat tadi, semakin demam. Tahu-tahu demam aja ya. Makanya nanti kondisi demam yang tiba-tiba itu biasanya dikaitkan dengan kondisi apa namanya leukosit yang lebih banyak ya, seperti itu kelebihan. Berikutnya ada trombosit D. Trombosit ini nantinya normalnya ada 150.000 sampai dengan 400.000 ya, di mana penurunan dari trombosit kita menyebutnya adalah trombositopenia ya, seperti itu. Sementara itu kalau misalkan kelebihan dari trombosit kita menyebutnya trombositosis ya, di mana trombositopenia kita tahu bahwa kita harus tahu dulu dasarnya bahwa trombosit itu fungsinya adalah untuk pembekuan darah atau pembentukan dari platelet plaque namanya. Nanti tak ajarkan mengenai proses pembekuan darah. Kayaknya nanti kamu di blog ini, di segmen ini nanti kalian juga dijelaskan kayaknya mengenai pembekuan darah ya. Nah, akan terbentuk platelet plaque namanya ya. Jadi platelet plaque itu adalah sumber trombosit. Kalau misalkan trombositnya ini kurang, maka akan cenderung terjadi pendarahan deh ya. Maka akan terjadi pendarahan-pendarahan ya. Nah, kita jelaskan di bawah, baru nanti kita jelaskan ke atas ya. Gitu. Akhirnya nanti kita lanjut ke slide berikutnya dulu, baru nanti kita lanjutkan ke slide yang ini supaya kalian paham korelasinya. Kalau misalkan kelebihan apa namanya ya, kalau kelebihan ini sebenarnya bisa jadi normal, bisa juga pada orang-orang yang infeksi peradangan pasca pasca pendarahan. Kadang-kadang dia pasca pendarahan terutama deh ya. Jadi pada saat pendarahan akan diproduksi banyak sekali trombosit, tapi kebanyakan. Makanya kadang-kadang kelebihan ya, gitu. Terus habis itu adanya kondisi bone marrow-nya, sumsum tulangnya rusak, ya. Jadi kalau misalkan sumsum tulang rusak itu kondisinya bisa jadi dua, kelebihan produksi atau kekurangan produksi, ya. Kalau misalkan dia kelebihan produksi, maka kelebihan juga semua sel darahnya, atau mungkin kekurangan produksi, seperti kasus Pak BC Bita tadi ya. Gitu jelas ya. Gitu. Coba kita lanjutkan dulu deh ya. Nah ini kita lanjut ke yang sini dulu ya. Jadi yang LO berikutnya adalah jelaskan patomekanisme kenapa kok pada pasien tadi dikorelasikan dengan
patomekanisme manifestasi klinis, ya, gejala-gejala yang kemudian muncul pada pasien kita terhadap kelainan hematologi, ya. Jadi gini, Dek, kenapa sih kok tadi dokternya tadi menanyakan yang segmen kuning ini ya, mudah lelah, pusing, demam, pendarahan ataupun memar yang muncul tanpa sebab. Apa hubungannya dengan hematologi gitu ya? Nanti kita bahas di nomor 4. Jadi gini, Dek, aku akan jelaskan dulu mengenai pendarahan dan juga memar pada pasien. Ngapain sih dokter tadi nanyain kok kenapa harus nanya kok ada memar gitu ya? Karena gini, Dek, pada pasien-pasien dengan trombosit yang menurun, kita tahu bahwa trombosit itu, Dek, ketika ada pendarahan, dia tuh akan berkumpul di jaringan atau pembuluh darah yang rusak tadi. Ya, dia itu akan apa namanya? Dia itu akan ini loh, kita ke gambar yang mana ya? Kita ke gambar yang ini aja deh, bagus ya. Ini loh. Jadi platelet atau trombosit yang tadinya berterbangan di bagian tengah pembuluh darah, ketika ada segmen pembuluh darah yang kemudian rusak, endotel yang rusak, itu dia akan menepi deh, akan membentuk sebuah barrier atau pertahanan yang kita sebut dengan platelet plak. Sekarang bayangin deh, kalau trombositnya kurang, cuman ada 2 biji aja misalnya ya, se ekstrim ekstrimnya ya, 2 biji aja. Kira-kira kalau ada pendarahan, cukup nggak untuk membentuk platelet plak tadi? Tidak cukup kan? Makanya kalau misalkan pada pasien-pasien dengan trombosit yang kurang, maka akan apa namanya terjadi gangguan pembentukan platelet plak atau sumbat trombosit namanya, nama lainnya ya, sumbat trombosit. Jadi trombosit itu kepingan-kepingan, kalau ada pendarahan dia akan menepi deh, ya, seperti itu. Sehingga kalau misalkan platelet plak tadi dia berkurang, maka akan terjadi gangguan dari pembekuan darah atau gangguan dari hemostasis, ya. Sehingga nanti apa namanya kapiler atau pembuluh darah jadi bocor terus. Ketika bocor terus, maka akan terjadi pendarahan, ya, gitu. Atau mungkin pendarahan yang terjadi secara masif itu akan menyebabkan adanya akumulasi atau penumpukan dari darah di jaringan intersisial, ya nggak sih? Di intersisial. Kalian sudah tak ajarin mengenai intersisial belum deh ya? Oh sudah deh ya. Nanti dengarkan recordku di awal-awal itu sudah terjelaskan mengenai intersisial. Sudah ya? Harusnya sudah ya. Seperti itu. Maka nanti penumpukan cairan darah di intersisial tadi menyebabkan kondisi memar atau bengkak. Paham ya? Makanya nanti, Dek, kalau misalnya kita bicara mengenai kekurangan dari trombosit, maka yang terjadi adalah pendarahan. Kalau pendarahannya dari pembuluh darah tadi, pendarahannya besar-besar, maka akan terbentuk sebuah peteki. Ini loh peteki, merah-merah ini kecil-kecil loh, Dek. Peteki, lihat nggak? Tuh kecil-kecil ya. Kalau misalkan petekinya besar, namanya adalah purpura. Ini purpura, Dek. Ini purpura, ya. Ini purpura. Jadi purpura dan juga peteki itu gara-gara adanya pembuluh darah yang bocor tadi, gara-gara kekurangan dari trombosit ya, peteki, ya, seperti itu. Sementara ekimosis atau kondisi memar itu disebabkan karena ya akumulasi darah yang bocor tadi dia bocor 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 sampai ngerembes. Ngerembesnya tuh kayak ngebentuk ini loh. Kamu tahu nggak kalau misalkan kalian rumahnya bocor, rumah yang bocor itu kadang-kadang kalau misalkan eh, bintik-bintik hujannya itu dibiarkan terus-menerus, lama-lama kan kayak akan membentuk sebuah genangan di atapnya deh ya. Nah, maka genangan tadi tuh ya seperti ekimosis ini tadi. Seperti kondisi kemudian mengendap gitu ya deh ya. Endapan ya. Seperti itu. Ini yang kita sebut dengan ekimosis gitu. Jadi kondisi kebocoran yang terjadi terus-menerus justru akan menyebabkan kondisi penumpukan atau deposit dari darah tadi ya, baik plasma darah maupun sel darah yang terakumulasi di intersisial sehingga terjadilah kondisi memar. Memar ini nanti warnanya jadi kebiruan atau kemerahan. Kalau misalkan masih awal biasanya merah, kalau sudah lama biasanya kebiruan sampai hitam ya, seperti itu. Dan juga kalau misalkan apa namanya dalam kondisi awal biasanya bengkak juga ya, membesar. Kalian tahu nggak kalau misalkan kalian ditonjok sama teman kamu ya, ditonjok dor gitu ya misalnya ya, di bagian pipi gitu ya. Em, apa namanya? Maka langkah pertama tubuh kamu itu akan ketika ditonjok tadi, ketika ada kebocoran dari pembuluh darahnya rusak, maka nanti akan jadi bengkak deh, akan jadi memar. Ya nggak sih? Jadi memar itu gara-gara adanya kerusakan pada pembuluh darah sehingga nanti pembuluh darahnya ngerembes cairannya ya. Gitu. Paham ya? Oke, itu deh ya. Makanya kekurangan pada trombosit itu berkaitan dengan kondisi pendarahan spontan dan juga ekimosis. Pada orang-orang yang kekurangan trombosit biasanya, contoh, kadang-kadang terjadi terjadi mimisan, ya mimisan spontan, atau mimisan aja ya, itu bisa jadi gara-gara kekurangan trombosit atau gara-gara yang lainnya juga bisa, ya. Pokoknya gara-gara kekurangan kemampuan dalam pembekuan darah. Oke, gitu ya. Em, beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu lebih tepatnya, budeku meninggal, baru meninggal. Diagnosa awalnya dari rumah sakit adalah demam berdarah. Demam berdarah itu adalah gangguan
sorry, gara-gara virus ya deh ya, gara-gara virus dengue ya, dengue virus itu bisa menyebabkan eh, trombositopeni, jadi kekurangan trombosit di dalam tubuhnya si pasien tadi. Harusnya harusnya bisa terselamatkan ya, tapi kemudian ternyata yang terjadi pada tanteku itu, budeku itu adalah dia mengalami trombositopeni yang kemudian terjadi secara masif, jadi trombositnya berkurang secara drastis. Yang terjadi apa deh kira-kira? Ya darahnya bocor semua. Ya, ketika darahnya bocor tadi, kebocoran tadi sampai di paru-paru atau menyebabkan kondisi efusi pleura. Ya, ketika terjadi efusi pleura, maka paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna. Ketika paru-paru tidak bisa mengembang dengan sempurna, oksigen tidak bisa masuk. Oksigen tidak bisa masuk, jaringannya mengalami hipoksia atau kekurangan kekurangan oksigen. Jaringannya mengalami hipoksia dalam jangka waktu lama. Lama itu bukan berarti berhari-hari ya, bermenit-menit, maka akan bisa menimbulkan kondisi kematian jaringan atau nekrosis, ya, nekrosis. Maka bayangin aja eh, apa namanya? Ya tadi itu trombositnya menurun, menumpuk cairan di paru-paru sehingga menyebabkan kondisi em, apa namanya? Kematian tadi. Itu kurang lebih deh korelasinya ya, supaya kalian ingat-ingat terus sebagai seorang dokter, ada loh case seperti itu, ya. Oke, berikutnya adalah kenapa pada pasien ini mengalami pusing dan juga mudah lelah atau mungkin lemas ya. Ini berkorelasi dengan kondisi anemia. Jadi pada kondisi anemia, kalau misalkan terjadi anemia, kadar hemoglobin menurun kan dengan hemoglobin, hematokrit sama eritrosit itu menurun semua kan? Seperti itu sehingga nanti pengangkutan oksigen ke dalam darah di dalam darah itu akan menurun. Ya, sehingga nanti suplai oksigen ke jaringan akan menurun. Ketika suplai jaringan ini ke oksigen, sorry, suplai oksigen ke jaringan ini menurun, kalau misalkan jaringan jaringan otot yang tidak dapat ya suplai oksigen ke otot menurun, maka otot kita metabolismenya itu jadi menurun. Metabolisme itu butuh oksigen. Kalau misalkan tidak ada oksigen, metabolisme menurun. Kalau metabolisme otot menurun, ototnya jadi nggak bisa bekerja. Kalau otot nggak bisa bekerja, lelah, lemas, jadi lemes ototnya ya. Mau ngangkat beban nggak bisa, mau nge-gym nggak bisa ya. Apalagi nge-gym ya, jangan kan nge-gym, berangkat ke gym aja nggak bisa ya gitu ya. Sementara itu kalau misalkan suplai oksigen yang ke jaringan otak yang dimaksud menurun, maka akan terjadi kerusakan atau penurunan defisit neurologis namanya ya, penurunan fungsi saraf, defisit neurologis, sehingga akan terjadi kondisi pusing atau mungkin geliangan, sama sih geliang sama pusing deh ya gitu. Jelas ya. Maka nanti pada pasien-pasien anemia akan muncul kondisi fatigue, kelelahan ya. Akan kondisi muncul sebagai kondisi ini ya, masalah pada saraf ya. Ini sebenarnya anemia jenis iron deficiency. Jadi ada gejala-gejala yang kemudian tidak berkaitan dengan anemia secara umum ya, gitu. Atau mungkin ini ya pusingnya dizziness, nah gitu ya. Ini ya muncul gara-gara patomekanisme yang tadi disebutkan ya. Itu dulu aja deh. Nanti mengenai bagaimana dia terbentuk kolini koli koilonikia, pembentuk glossitis nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, kalau misalkan skenario kita mengarah ke sana ya. Berikutnya yang terakhir adalah kenapa pada pasien ini berkaitan dengan demam secara spontan tadi deh ya. Uhui. Nah, itu ternyata gara-gara pada pasien-pasien dengan leukositosis ya, dengan kondisi leukosit yang tinggi, itu akan meningkatkan aktivitas dari sel imun karena sel imunnya banyak deh. Jadi imunitasnya juga akan meningkat. Tapi imunitas yang meningkat itu tadi deh, justru akan lebay gitu loh, paham nggak? Nggak ada inflamasi, nggak ada peradangan, nggak ada infeksi. Tahu-tahu imunnya gara-gara banyak ya sudah aktif seenak jidat aja ya. Seperti itu sehingga akan menyebabkan kondisi inflamasi atau peradangan. Ya, jadi peradangan. Peradangan tadi atau aktifnya sel imun tadi itu akan mengeluarkan sebuah zat yang kita sebut dengan pirogen endogen. Dari dua kata. Pirogen itu artinya adalah piro itu artinya adalah demam, piretik. Sementara gen itu adalah genesis atau zat-zat pembentuk demam, namanya pirogen. Ya, endogen itu berarti asal muasalnya. Endogen berarti dari dalam tubuh. Jadi zat-zat penyebab demam dari dalam tubuh, dari sel imun, namanya pirogen endogen. Di mana pirogen endogen tadi bisa bekerja pada hipotalamus. Nanti hipotalamus atas rangsangan dari pirogen endogen akan mengeluarkan zat yang namanya prostaglandin. Ketika prostaglandin meningkat, ya maka akan terjadi demam. Jadi artinya kondisi leukositosis itu bisa menyebabkan kita demam mendadak. Nggak tahu kenapa ya. Gitu jelas ya. Makanya pada pasien-pasien dengan autoimun kadang-kadang dia demam ya. Karena imunnya terlalu berlebihan kerjanya. Nah ini ya, jadi ketika ada pirogen endogen tadi, sel imun ya, ini sel imun ya, mengeluarkan pirogen endogen. Loh, ini anggaplah ini sel imun deh ya, akan mengeluarkan pirogen endogen ya, ini pirogen endogen misalnya. Pirogen endogen tadi akan menuju ke hipotalamus ya. Iya, hipotalamus sehingga hipotalamus nanti akan mengeluarkan prostaglandin ya.
ini ya, pirogen endogen ke hipotalamus, hipotalamus yang mengeluarkan prostaglandin. Prostaglandinnya secara teknis ya sebenarnya ya, prostaglandin. Jadi hipotalamus mengeluarkan prostaglandin. Prostaglandinnya bekerja pada hipotalamus lagi. Jadi muter di situ aja sebenarnya. Hipotalamus yang terkena prostaglandin itu akan menyebabkan kondisi demam ya, intinya seperti itu. Oke, itu dulu mungkin deh mengenai pembahasan kita mengenai skenario satu, pendahuluan skenario satu deh ya. Paling tidak intisarinya yang pengen aku highlight untuk kalian adalah kalian harus tahu complete blood count ya, komponen-komponen di dalam complete blood count. Apa fungsinya, bagaimana caranya, udah tak jelaskan tadi ya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan kalian menjadi dokter yang hebat dengan cara bisa mengidentifikasi hasil pemeriksaan dari pasien ya, dari darah lengkap. D, kalau kalian itu pengen jadi dokter yang sukses, salah satu komponennya adalah kalian bisa pinter membaca darah lengkap atau complete blood count. Karena sebagian besar ketika ada pasien datang ke kita di rumah sakit, kita itu akan selalu reguler, hampir selalu memeriksa darahnya. Seperti itu, hampir selalu memeriksa darahnya. Oleh karena itu, penting kiranya kita itu untuk memahami bagaimana cara kita, sorry, agar kita tuh bisa membaca darah lengkap yang sudah kita periksa tadi. Nanti kita sudah ajukan nih, kita ambil darah lengkap, atau kita nggak bisa baca ya. Ini normal apa enggak ya? Ini kenapa kalau misalkan dia meningkat? Ini kenapa kalau dia menurun? Kita nggak paham. Itu menjadi tanggung jawab kita ya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan banyak bermanfaat deh ya dari pertemuan kita awal ini ya. Mohon maaf karena aku nanti malam insya Allah ada kegiatan jaga sehingga agar kemudian kalian bisa mendengarkan dengan lebih awal, bisa memahami dengan lebih awal. Oleh karena itu recordnya tak buat dengan lebih awal juga ya. Aku akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bye bye. See you to the next video.